warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat membuat video presentasi pada mata kuliah pemrosesan material mengenai metode Sol-Gel. Tak lupa pula salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Miftahul Husna SPD MSI selaku dosen mata kuliah pemrosesan material. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang mana beranggotakan saya sendiri Nur Maleni dengan NIM 0705202003 dengan rekan saya Anissa Wulandari Nasution dengan NIM 0705202008. Baik, materi yang kami akan bawakan mengenai Sol-Gel yang mana kami akan menjelaskan tentang pertama, pengertian dari Sol-Gel, yang kedua, tahapan proses Sol-Gel, dan yang ketiga, penerapan Sol-Gel, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari Sol-Gel. Materi pertama, pengertian Sol-Gel. Metode Sol-Gel adalah salah satu metode sintesis nanopartikel yang menerapkan dua tahapan fase penting yaitu Sol dan Gel, di mana metode Sol-Gel ini merupakan proses yang digunakan untuk pembuatan material anorganik dalam suatu reaksi kimia dalam larutan pada suhu yang relatif rendah. Metode Sol-Gel ini pertama kali digunakan pada teknik pembuatan keramik dan kaca yang mana memiliki kualitas yang sangat tinggi. Metode Sol-Gel menghasilkan suatu bahan yang halus dan seragam di mana ukuran partikelnya skala nano, sekaligus membentuk penampakan morfologi yang homogen. Metode Sol-Gel ini juga menghasilkan material dengan kemurnian dan kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan metode lain. Adapun dua tahapan fase dalam metode Sol-Gel yaitu Sol dan Gel, di mana Sol itu merupakan suatu suspensi koloid yang mana fase terdispensinya berupa zat padat dan pendispersinya berupa zat cair. Sedangkan Gel merupakan suatu zat yang memiliki porosimetri yang terdiri dari jaringan kontinu dalam 3 dimensi yang terbentuk dari rantai polimer. Tahapan proses Sol-Gel ada 4 tahapan. Yang pertama, hidrolisis. Dalam tahapan pertama, logam prekursor dilarutkan dalam alkohol yang terhidrolisis dengan penambahan air pada kondisi asam ataupun basa, di mana akan menghasilkan Sol. Faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis ini yaitu rasio air dan katalis. Apabila penambahan pelarut atau prekursor mengakibatkan reaksi berlangsung secara cepat, sehingga waktu gelasinya juga cepat. Di mana pada proses hidrolisis ini katalis yang digunakan asam dan basa. Pada proses hidrolisis juga dapat berlangsung tanpa menggunakan katalis, tetapi proses hidrolisisnya akan lebih lama dan konversinya lebih rendah. Sedangkan pada proses hidrolisis menggunakan katalis, prosesnya akan lebih cepat dan konversinya lebih tinggi. Tahap kedua, kondensasi. Pada tahap kondensasi, proses transisi Sol menjadi Gel, di mana reaksi kondensasi melibatkan ligen hidroksil yang menghasilkan polimer. Pada tahap ini, larutan sudah mulai menjadi gel yang dimana ditandai dengan bertambahnya viskositas. Adapun gel yang dihasilkan masih sangat lunak dan tidak kaku, yang disebut dengan alkogel. Selanjutnya, tahap ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Nur Malini. Selanjutnya saya akan membahas tahapan proses Sol-Gel. Yang ketiga ada proses pematangan atau aging. Nah, pada proses ini dia merupakan proses lanjutan dari kondensasi, yang dimana proses kondensasi tersebut telah dijelaskan oleh rekan saya bahwasannya proses tersebut terjadi pembentukan Sol menjadi gel, di mana gel tersebut masih bersifat cair dan juga tidak kaku. Nah, pada saat si gel tersebut masih memiliki sifat cair dan tidak kaku, maka si gel tersebut masih terus bereaksi
dan apabila si gel tersebut mengering maka akan terjadi pengembunan. Nah, lalu apa sih fungsinya dari proses pematangan atau aging ini? Nah, pada proses pematangan ini dia berfungsi agar si gel tersebut menjadi lebih kuat, kaku, dan juga menyusut dalam sebuah partikel. Selanjutnya ada proses drying atau pengeringan. Nah, pada proses drying ini dia dilakukan dengan cara menguapkan partikel gitu atau larutan kan. Nah, untuk mendapatkan struktur sol gel yang memiliki luas permukaan, maka si cairan tersebut dia tidak didinginkan gitu. Nah, dalam proses ini juga kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena dalam proses pengeringan ini dia rentan terhadap keretakan gitu. Jadi bagaimana sih caranya agar supaya dalam proses ini si gel tersebut tidak rentan terhadap keretakan? Nah, caranya itu dengan adanya pengeringan superkritik. Nah, dari pengeringan superkritik inilah dia agar si gel tersebut dia tidak rentan terhadap keretakan gitu kan. Nah, pada proses drying ini dia juga menghasilkan bahan amorf dan keras yang biasa disebut dengan silika gel kering. Selanjutnya ada penerapan sol gel. Nah, dalam penerapan sol gel ini ada 3. Yang pertama serbuk nano, yang kedua optik mekanikal, yang ketiga ada film tipis atau serat. Nah, serbuk nano merupakan serbuk keramik yang sangat halus dan seragam dan dapat dibentuk dengan presipitasi. Nah, serbuk nano ini berupa serbuk komposisi tunggal dan juga ganda. Nah, serbuk nano ini dia memiliki ukuran partikel berukuran nano, yang dimana serbuk nano ini dia pengaplikasiannya biasanya dia digunakan dalam dunia medis, contohnya seperti penambalan gigi. Yang kedua ada optik mekanik. Nah, optik mekanik ini dia memiliki ukuran partikel asli jauh di bawah panjang gelombang cahaya tampak sekitar 500 nanometer. Nah, optik mekanik ini menghilangkan sebagian besar hamburan cahaya dan menghasilkan bahan dan tembusan cahaya atau biasa disebut transparan. Selanjutnya ada film tipis atau serat. Nah, film tipis atau serat ini dia digunakan sebagai komponen sensor dari gas resistif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam sol gel. Kelebihan dari sol gel tersebut dia merupakan homogenitas produknya tinggi. Yang kedua, produk yang dihasilkan kemurniannya tinggi. Yang ketiga, suhu yang digunakan relatif rendah. Yang keempat, porositasnya rendah ataupun tinggi. Dia diatur dengan cara memanaskan pada temperatur tertentu. Kekurangan dari sol gel tersebut yaitu pertama memiliki prekursor yang relatif mahal. Yang kedua, memiliki waktu pemrosesan relatif lama. Yang ketiga, menggunakan pelarut organik yang bersifat toksik atau dia sebagai perusak. Dan yang keempat, terbentuknya sisa hidroksil dan karbon. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada rekan saya Nurmalini. Terima kasih kepada rekan saya Anissa Wulandari Nasution. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.